Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada muallif kitab tafsir Jalalain dan kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa summa ila hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulum fid darain wa liwal masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sampai walladzina yutawaffawna, ayat 234. Nggih, leres. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna. Bener Mas. 234. Ayatnya itu yang diterjemahkan ada itu. Ya, coba sini. Masih ada. Lewat sini. Oh. Betul. pointer hilang.
23. Kok malah ada gini nih? Nih. Iya. Melo lagi saya. Boleh kanu balik ke sini ya. Mencolot anu nih. Cetakannya. Salah cetak. Halamannya, halaman kasih halamannya. Itu lihat ayat baliknya wala junaha bener kan? Nggih, wala junaha alaikum. Mboten sing punyanya Mas Isan. Enggak nyambung. Berarti nanti balik ke yang bawah depan nanti ya. Salah anu cetak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walladzina, dan orang-orang yutawaffauna, yang wafat, ayyamutuna, mati, minkum, di antara kamu, wa yadharuna, dengan meninggalkan, ayat rukuna, ditinggalkan, azwajan, istri-istri, yatarabbasna, menangguhkan, maksudnya liyatarabbasna, hendaknya para istri menangguhkan, bi anfusihinna, diri mereka, ba'dahum, setelah mereka meninggal, anin nikahi, untuk menikah, arba'ata ashhurin, 4 bulan, arba'ata, 4 ashhurin, bulan, wa ashron, dan 10, minal layali, dari malam-malamnya,
Wahada, dan ini fi ghairil hawamili, fi ghairi mengenai selain al hawamili wanita hamil. Ammal hawamilu, adapun mengenai wanita hamil, fa iddatuhunna, maka masa tunggu hamil mereka ayyadona, sampai melahirkan. Hamalahunna, kandungannya. Bi ayati, berdasarkan ayat at-tolaku, ayat at-tolak, yaitu ayat tentang talak. Wal amatu, sedang bagi wanita budak alan nisfi, setengah min dzalika, dari yang demikian. Bisunnati, menurut hadis. Fa'idha, apabila balagna, telah sampai apa ajaluhunna, waktu mereka inqadhat, telah habis iddatu, masanya. Tarabbusihinna, menunggu. Fala junaha, maka tidak ada junaha, dosa. Alaikum, bagimu. Ayyuhal auliyai, wahai para wali. Maksudnya wali nikah ya, bukan wali kalau ngaji tasawuf. Fima fa'alna, fima, membiarkan, fa'alna, berbuat, fi anfusihinna, dalam diri mereka. Minat tazayyuni, bersolek,
wa ta'arradu, dan menyiapkan diri lil khuttabi, untuk lamaran. Ya, kalau orang sekarang bilang khitbah, ya ini kalimatnya khittab, khuttab. Bil ma'rufi, secara baik-baik. Syar'an, menurut agama. Gak cocok mas. Cepat. Yang kembali ke yang tadi saya kasih tahu tadi. Itu kayaknya file korup waktu nyetak ya. Yang lama-lama malahan awet. Jadi apa, dilewati dulu aja. Syar'an, menurut agama. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu lakukan, khabirun, maha mengetahui. Alimun, mengetahui. Bibatinihi, yang batin. Kadzohirihi, sebagaimana yang dohir. Oke, saya jelaskan ayat ini dulu. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, ya. Jadi walladzina yutawaffawna. Jadi kalau ada orang yang wafat, maksudnya suami ini yang wafat, maka istrinya itu harus merasa berkabung. Ya, ini menjelaskan tafsirnya dan penjelasannya. Ini menjelaskan hukum berkabung atas wafatnya suami. Berkabungnya sampai berapa lama? Nah, jadi hari berkabung, kalau dalam bahasa Indonesia berkabung. Nah, masa berkabungnya itu oleh Allah dikasih berapa bulan? Nah, di situ ada 4 bulan dan 10 hari. Nah, karena yang digunakan di sini Hijriyah, sedangkan yang berlaku di pemerintahan kita Masehi. Jadi 4 bulan 10 hari. Itu hitungnya Hijriyah, ya. Hijriyah selisih berapa hari sama Masehi? Tinggal nanti melihat suaminya matinya kapan, ya. Karena nanti bisa juga pada waktu isbat. Kita itu yang terkenal isbat kan cuma Ramadan sama Lebaran kan. Sebenarnya setiap bulan itu wajib isbat untuk menentukan tanggal 1 setiap bulan. Hanya saja dianggap nggak penting karena nggak puasa Ramadan, ya nggak ada isbat. Pemerintah ya isbat sebenarnya setiap bulan. Kemenak tuh isbat, tapi nggak seheboh Ramadan sama Lebaran. Gitu. Makanya kalau kita ngaji surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan ketika ditanya tentang 3 musketeer yang ada di gua, tahu? 7 sleeper, masih ingat? Masa lali. Kan pernah ngaji surat Al-Kahfi tuh, Ramadan kapan itu yang saya kasih hadiah kipas angin, itu yang bisa baca tafsir dengan baik. Ya. Kan Nabi diminta penjelasan tentang 7 orang yang ada di gua, tidur selama 350 tahun. Kan di situ dijelaskan, Allah menjelaskannya bagaimana? 3 tahun dan setengah tahun.
Memahaminya bagaimana? Ketika dihitung dengan kalender Masehi jumlahnya 3 tahun. Kalau dihitung dengan kalender Hijriah jumlahnya 3,5 tahun. Cepat mana? Dulu pernah ngaji kan, waktu tafaulan minum susu saya jelaskan dalam putaran 1 tahun, matahari 1 tahun, bulan. Ya. Kalau lupa. Ya, ini ada hitungan menurut Masehi. Terus bahasa nenek moyang kayak neneknya Faza itu Pak Pung Mak Jebur. Ya, masih ingat toh doa mandinya Pak Pung Mak Jebur. Pak Pung itu bahasanya orang Jawa Tengah, Pak Pung itu mandi. Pak Pung. Supaya kita itu tidak terkena bencana dalam setahun, hitungan miladiah, kalau kitab kan miladiah. Kalau pakai astronomi umum artinya Masehi, milad itu kelahirannya Yesus Kristus, Nabi Isa itu 365 kali. Dan sedangkan kalau kalender Hijriah 300 berapa? Kan nggak sampai 365. Selisihnya hampir setiap tahun 10 hari. Makanya 3 tahun dan setengah tahun. Nah, Allah memberikan jawaban 3 tahun dan setengah tahun. Ini gimana sih ayat suci kok 3 tahun setengah tahun? Ternyata Allah sudah tahu kalau kamu hitungnya pakai kalender Masehi cuma 3 tahun. Kalau kalendernya Hijriah, nah berarti 3,5 tahun Hijriah. Hanya kemarin itu waktu NO berulang tahun ke 100, orang-orang ini belum waktunya kok sudah ulang tahun. Itu NU ini abal-abal itu. Karena NU itu tanggal lahirnya menggunakan apa? Hijriyah. Makanya dia menentukannya di hari yang sama dengan Hijriyah. Masehinya kan belum, kurang 3 bulan. Sing NU ini gerudak-geruduk, kok gak pas yo. Iya, pada waktu pendirian yang digunakan tanggalnya Hijriyah. Kalau mengikuti tanggal Masehi memang masih kurang. Nah besok itu kalau mencatat anak lahir, dicatat Masehinya tanggal berapa, Hijriahnya berapa. Ya kalau kita ada acara kan saya kasih tahu 10 Hijriah, ya 1 Muharram, garis miring itu tanggal Masehinya apa, ditulis di atasnya Hijriah, di bawahnya Masehi. Nah, jadi nanti biasakan begitu mencatatnya. Jadi 3-4 bulan 10 hari dalam hitungan Hijriyah, dalam hitungannya Masehi itu 100 hari. Makanya kalau suaminya meninggal sebelum 100 hari tidak boleh ya bersolek yang berlebihan, karena takut nanti dilamar orang. Kalau belum habis masa tunggu berkabung yang 4 bulan 10 hari Hijriyah itu nggak boleh berdekatan dengan lelaki lain. Nah, bagaimana Gus ketika ini kan wanita karir nih di kantoran, jadi PNS, jadi pejabat, ya gak apa-apa tetap kerja. Tapi yang dimaksud oleh Allah itu kamu berdekatan dengan orang lain yang nggak boleh. Ya, kalau cuma pakai WA Gus, lah itu kan modernisasi orang selingkuh kan pakai WA loh. Kalau dulu orang selingkuh kan janjian ketemu di mana, sekarang enggak, tidur di sebelahnya istrinya aja, suaminya bebek pacar. Orang sekarang kan selingkuh itu lebih mudah daripada orang dulu. Nah ini di ayat ini menjelaskan hukum berkabung atas wajibnya suami, atas wafatnya suami yang disebut iddah dalam pengertian sehari-hari. Iddah itu masa berkabung. Niki kalau tasih iddah, iddah itu apa? Nggih pokok iddah Gus, lek bojo mati kan enten iddah Gus. Lah ya iddah itu kalau diterjemah bahasa Indonesia namanya masa berkabung. Ya memang kita mengikuti istilahnya di Quran iddah, tapi terjemahan Jawanya, Indonesianya ya masa berkabung. Nah, di dalam ayat ini juga yang kedua, ini menjelaskan hukum rujuk ya, talak
Jadi kalau cerai, nah tapi nggak mati. Tadi kan cerai mati namanya. Ya kalau di KTP nanti kalau ngurus itu jadi cerai mati. Jadi perceraian bukan karena putusan pengadilan namanya cerai mati. Nanti akte cerainya itu juga ditulis cerai mati, cerai meninggal. Nah kalau cerai perceraian ya cerai hidup namanya. Kalau di bahasa kita istilah hukum di Indonesia namanya cerai hidup. Nanti KTP-nya ya ditulis cerai hidup. Yang disuruh merawat itu wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya punya anak yatim, bukan wanita yang meninggalkan suaminya. Ya. Nah, kemudian kalau habis cerai belum ada 3 bulan ternyata sudah ingin rujuk, gimana? Ya ditunggu dulu karena sudah cerai. Nah ditunggu dulu karena apa? Ini nanti baru damai sebentar ternyata berantem lagi. Di zaman Kanjeng Nabi kan gitu, karena dulu belum ada peradilan. Ya, sekarang marah-marah, sudah kembalilah pada orang tuamu. Laki-laki kalau sudah mengucapkan pulanglah kepada orang tuamu, itu dihukumi sama dengan talak. Hanya saja belum dicatatkan di pengadilan. Maka kalau gugat cerai ditanya, sudah pernah diucapkan kalimat talak belum sama suami? Sudah, sering kali. Terus habis itu gimana? Orang tua mencarikan Ustadz Pak Mudin, nikahkan lagi, saya bangun nikah. Berapa kali bangun nikah? 3 kali. Kalau keempat berarti sudah haram kamu kembali. Di Quran kan nggak boleh itu, sudah dicerai 3 kali dikembali, harus dinikahi orang lain dulu. Ternyata dinikahi orang lain kok enak, nggak bisa kembali. Ditanya lagi, kamu nggak mau kembali? Enggak, aku enak sama dia aja, sama kamu nggak enak. Ya. Nah ini di ayat ini juga menjelaskan hukumnya rujuk, talak. Kemudian kalau cerai, talak, kan punya anak ini. Zaman Nabi itu kan ada saudara, sampai hari ini hukumnya tetap sama, yang nggak boleh dinikahi termasuk persusuan. Ya. Makanya jangan gampang nitipkan anak disusui orang lain. Takutnya anak yang ibu yang menyusui cantik, anaknya tertarik sama itu kan nggak boleh dinikahi. Nah kalau nggak dikasih tahu, wah ini kan anaknya orang lain, nggak apa-apa, enggak, kamu itu saudara persusuan, nggak boleh dinikahi. Nah kemudian kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya ketika sudah talak. Okay. Jadi suami tidak berkewajiban menafkahi istrinya karena sudah bukan istrinya, tapi anaknya tetap wajib dinafkahi. Saya juga sering ditanya orang, terus tapi adik saya masih sering ngasih uang mantan istrinya, Gus gimana? Itu adik sampean bagus, hatinya luar biasa, karena menganggap ibunya itu juga yang merawat anaknya dia, maka ibunya tetap dikasih uang. Itu laki-laki yang baik. Terus saudaranya yang lain marah, ngapain kamu udah bukan istrimu dikasih uang? Terus bilang sama saya, memang lelaki yang baik begitu, walaupun sudah dicerai tapi kan anaknya ikut dia. Itu gantinya daripada dia bayar pembantu, kan bayar ibunya aja yang merawat. Siapa tahu nanti dikasih uang, luluh hatinya lagi, kembali lagi. Di zaman Rasulullah kan orang sekarang cerai besok balik lagi, sekarang cerai besok, makanya diturunkan ayat ini. Ya ini termasuk ini asbabun nuzulnya. Kemudian di ayat ini juga masih dijelaskan perkara yang harus dihindari oleh wanita. Kalau belum punya rumah, dulu kan masih banyak itu di zaman Nabi, orang menikah belum punya rumah. Ya sampai sekarang kan masih berlaku begitu. Ternyata belum bisa punya rumah sendiri, kemudian suaminya meninggal, itu istrinya nggak boleh keluar dari situ dulu sampai nunggu masa iddah atau berkabung. Gimana Gus, saya udah diusir sama mertua? Itu perkara lain ya. Perkara berarti mertuamu belum pernah ngaji
hukumnya iddah, masa berkabung. Kemudian nggak boleh pindah rumah, yang nggak boleh bersoleh yang berlebihan. Kadang kan karena meninggal tidak punya anak, ya mertuanya gini, ganti anak sekarang boleh nanggung tuane, itu nggak boleh. Tunggu dulu masa iddah selesai baru dikembalikan ke orang tuanya. Kalau yang begitu gimana? Ya kita maklumi, mungkin pelajaran ini belum sampai pada dia, jadi dianggap nggak ada masalah, dipulangkan saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh menerima lamaran sebelum masa iddahnya habis. Gimana kalau PDKT? Ya nggak boleh, nama Allah itu mah nggak boleh. Yang sifatnya seperti itu tidak boleh sebelum masa iddahnya habis. Ini badan saya sakit Gus, mata saya mau kontrol ke dokter boleh? Kalau kontrol boleh, ya toh. Jadi maksudnya kayak menerima lamaran, tawaran, meskipun dari temen nawari gini, ini ada orang naksir kamu gimana, mau nggak? Yes, nanti aja lah setelah masa iddahku habis. Ya kalau pernah ngaji jawab aja nanti aja setelah masa iddahku habis. Berapa lama lagi? Ini aja suami masih 1 bulan meninggal, kayaknya di kuburan juga masih basah. Nah, tapi kalau suami tidak diberikan masa berkabung istrinya, sekarang istrinya meninggal, besok lamaran juga boleh kalau suami. Itu kelebihannya suami. Tapi kan itu ujian bagi suami, ternyata nggak setia kan. Banyak kan orang yang gitu, berarti ukurannya nggak setia. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Nggih. Secara hukum Allah memperbolehkan. Kadang istrinya masih hidup aja sudah mati rasa istrinya karena punya pacar lain, perempuan lain, itu sama dengan membunuh istrinya. Nggih, udah secara batin. Laki-laki, kenapa wanita itu diberikan masa iddah? Di zaman Nabi, orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan kalau istrinya lagi menstruasi haid itu dikasihkan orang lain, istrinya kotor, mau digauli mau enggak itu boleh, itu ya. Kemudian pada masa itu juga ada perempuan punya suami lebih dari satu. Nah itu di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, kalau perempuan menginginkan dirinya boleh dinikmati siapapun, di depan rumah itu dikasih bendera putih. Berarti siapapun yang mampir kan boleh menikmati. Nah, akhirnya turunlah ayat-ayat ini guna menjelaskan bagaimana hukum pernikahan yang diridhoi oleh Allah. Pertama, laki-laki sebuah istri itu diperbolehkan menikah satu satu suami, tidak boleh lebih dari satu. Poliandri namanya, ya. Kalau bahasa hukum poliandri. Poliandri itu satu perempuan lebih dari satu suami, itu namanya poliandri. Kalau laki-laki poligami, satu suami lebih dari satu istri, istilah hukumnya. Tapi yang diridhoi Allah, yang satu suami boleh lebih dari satu istri. Nah, kalau poliandri di Islam dilarang, tapi di agama lain ada yang memperbolehkan. Di India banyak orang poliandri, atau di Eropa sebagian itu ada, tapi banyak yang tidak mengikuti.
Kenapa ada masa iddah? Allah menjelaskan karena perempuan yang ditinggal wafat suaminya, jika perempuan itu hamil, tujuannya untuk menjaga kesucian nasabnya, menjaga kesucian nasab. Nah, jadi tujuannya menjaga kesucian nasab. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, istrinya hari ini meninggal, besoknya pergi ke KUA nggak dilarang, karena tidak ada keterkaitan dengan kesucian nasab. Adanya cuman adab. Istrinya sekarang meninggal, besok ke KUA, itu kan gak punya adab namanya, ya. Jadi perbedaannya yang sini nasab, sini adab. Bahasa Jawanya nggak dugo gitu. Ya, jadi kalau suami diperbolehkan, ya, tapi kan hubungannya bukan dengan nasab atau hukum syariat, hubungannya dengan adab. Masuk ratu posli roblas kan gitu. Mungkin ada yang lain? Gitu. Oke, wanita cerai hidup, cerai mati sama punya iddah sama 4 bulan 10 hari atau 100 hari Masehi, ya. Yang dijaga oleh Allah dan Nabi ini adalah kesucian dari rahimnya wanita. Dikhawatirkan kalau ada tumbuh janin hamil. Nah, nanti untuk menentukan nasabnya siapa? Nah, di zaman dulu dibilang saya nggak hamil, tapi ternyata dinikahi orang lain itu hamil. Kan sering tuh wanita taunya hamil kan setelah 3 bulan toh. Nggak apa-apa ini Gus, tiba-tiba diperiksa dokter hamil. Di masa jahiliyah zaman Nabi, untuk tes DNA-nya bagaimana? Lah ternyata ini perempuan sudah nikah dengan sekian orang, atau memang hamil di luar nikah, karena ada kebiasaan boleh siapapun bercinta sama dia yang pakai bendera putih itu. Ternyata 4 orang. Terus ketika lahir anaknya siapa ini? Coba yang poliandri, suami 4, istri 1. Ya, terus menentukan nasabnya bagaimana? Kalau modern sudah ada tes DNA. Kalau zaman jahiliyah ternyata bapak-bapaknya disuruh duduk di situ. Anak kecil bayi yang sudah bisa jalan itu suruh jalan sendiri. Siapa yang didatangi anak kecil, ya itulah bapaknya. Menurut orang jahiliyah, karena ruh si jabang bayi dan bapaknya itu nyambung, pasti dia akan nyari bapaknya. Diuji coba, dulu itu diuji coba akhirnya antara monyet, mana yang mencari bapaknya monyet itu yang mana? Ternyata dijejer-jejer bapaknya. Monyet itu tahu mana bapak saya. Nah, jadi nanti nggak usah tes DNA mahal-mahal 10 juta, daripada rame-rame di medsos toh, jejer-jejer aja itu laki-laki itu. Yang mana yang didatangi anak kecil itu? Karena ruhnya bapaknya itu pasti, karena apa? Ruhnya anak itu ruhnya bapaknya. Selain dari itu gabungan antara bapak dan ibu. Jadi antara cerai hidup dan cerai mati sama berlaku iddah, ya, masa berkabung. Iddah itu batasan, ya, batasan yang ditentukan oleh Allah untuk bisa kembali menikah lagi bagi perempuan. Laki-laki tidak ada batasannya. Oke, kita lanjutkan. Wala junaha alaikum. Wala junaha, dan tidak ada, wala dan tidak ada junaha dosa. Ya, kalau bahasa kita ya ora popo gitu loh maksudnya Allah. Alaikum, bagi kalian, fima meminang wanita, arrotum secara sendiri,
Lawahtum dalam bahasa Jawa melemeri. Apa bahasa Indonesianya melemeri? Memberikan sindiran, ya, sindiran. Jadi sindirannya kan, mau nggak kamu saya jadikan ibunya anakku. Nah, itu lawahtum. Bahasa Qurannya arrotum. Jadi melemeri. Bihi min khidbati. Ya, lawahtum itu lawahtum bihi, gitu ya. Melemeri itu lawahtum bihi min khidbatin nisa'i. Khidbatin nisa'i, min khidbatin nisa'i, melamar an nisa'i, wanita. Wala junaha, dan tidak ada dosa alaikum bagi kalian fima aradtum meminang wanita secara sendirian. Ailawahtum meminang secara sindiran, okay? Atau melemeri dalam bahasa Jawa. Lawahtum bihi min khidbatin nisa'i, dengan melamar wanita-wanita. Al-mutawaffa, ya, kematian atau yang ditinggal mati. Anhum, dari wanita-wanita itu. Azwajuhunna, suami mereka. Fil iddati, dalam masa iddah. Ka qaulil insani, seperti perkataan seseorang. Masalan, contohnya. Ini contoh lamaran pelemeran ini, ya, sindiran. Innaka, sesungguhnya kamu, la jamilatun, sangat cantik. Kamu sekarang ditinggal suami tambah sangat cantik. Ini dalam bahasa Arab, ya, bahasa kita tinggal menyesuaikan. Waman, siapa, waman dan siapa, yajidu, melihatmu, mislaka, pasti jatuh cinta. Wa may yajidu mislak, ini kalau laki-laki ya mislaki ini, ya. Siapa saja yang melihatmu pasti jatuh cinta. Kalau yang dituju perempuan bukan mislaka tapi mislaki. Warubba, dan banyak orang, raghiba fik, menyukai kamu. Raghiba, menyukai, fika, kamu, kalau perempuan ya fiki. Atau aknantum, kamu sembunyikan. Almartum, kamu samarkan atau rahasiakan. Fi anfusikum, dalam dirimu. Mingkosti, berencana untuk nikahihinna, menikahinya, kembali pada perempuan. Alima, akan mengetahui siapa Allah
annakum bahwa kamu satadrukuhunna akan menyebut-nyebut mereka bil khitbati untuk meminang, wala tasbiruna dan kamu tidak sabar, anhunna terhadap mereka, fa'abaha maka Allah memperbolehkan lakum bagimu at-ta'ridho memberi sindiran, walakin tetapi lah janganlah tuwa'iduhunna kamu mengadakan perjanjian dengan mereka sirron secara rahasia, ai nikahan atau maksudnya nikah, ai maksudnya nikahan perjanjian nikah illa melainkan, kata illa sama dengan lakin tetapi, antakulu sekedar mengucapkan kaulan kata-kata ma'rufan yang baik, ai maksudnya ma'urifa apa yang diperkenankan, syar'an menurut agama, minat ta'ridhi dianggap sindiran, minat ta'ridhi dianggap sindiran pinangan, falakum maka bagimu zalika seperti itu, wala dan janganlah ta'zimu kamu pastikan uqdatan nikahi akan mengadakan akad nikah, ai maksudnya ala uqdati ala uqdihi, ai maksudnya atau artinya ala uqdihi untuk melangsungkan akad nikah, hatta sehingga
Ya belugho, sampailah apa alkitabu kitab, ail maktubu, maksudnya al maktubu secara tertulis, minal iddati dari iddah itu, ajalahu habis waktunya, bi ayyantahi tegasnya sebelum iddah habis, wa'lamu dan ketahuilah annallaha bahwa Allah ya'lamu mengetahui ma apa yang ada fi anfusikum dalam hatimu, minal azmi apakah rencana pasti, wa ghairihi atau lainnya, fahdharuhu maka takutlah padanya, ayyu aqibakum jangan sampai Allah menyiksamu, idza azamtum ketika kamu azamtum memiliki rencana pasti, wa'lamu ketahuilah annallaha bahwa Allah ghafurun maha pengampun, liman terhadap orang yahdharuhu yang takut kepadanya, bitakhirihi hingga menangguhkan al-uqubati hukumannya, an mustahiqiha orang yang berhak menerimanya. Ya, saya jelaskan dulu di ayat ini. Jadi kalau bahasanya orang sekarang yang kuliah, anak kuliah itu namanya implisit. Ya, jadi ini ada pinangan secara implisit kepada wanita yang ditinggal mati suami, ya, dan masih dalam waktu masa iddahnya. Memang nggak datangi ke rumahnya, nggak ketemu, tapi di WA terus. Ternyata Allah sudah tahu kalau nanti akan ada WA, ada janda muda cantik di WA terus, tanya kabarnya, gimana kamu. Itu kan namanya pinangan secara implisit. Kayaknya laki-laki kan gitu, tanya-tanya anakmu itu sekolah di mana. Tujuannya begitu. Jadi Allah sudah tahu
itu diperbolehkan, tapi kalau masa iddahnya sudah habis. Wah, kalau nunggu masa iddah rebutan Gus, ini mumpung masih belum banyak pesaing. Ya kan? Ya namanya manusia. Nah, Allah menegaskan di sini larangan melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Jadi ayat ini menegaskan Allah melarang laki-laki melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Entah itu iddahnya cerai mati atau cerai hidup. Kalau cerai hidup biasanya ya dablek ya wis, langsung cari pasangan lain ya. Laki-laki tidak disarankan oleh Allah menikahi wanita yang dicerai oleh suaminya karena meninggalkan rumah suaminya. Itu tidak dianjurkan. Kalau yang ditinggal mati suaminya dianjurkan untuk merawat anak-anak yatim. Tapi biasanya istri tidak mengizinkan kalau ada janda walaupun anak yatim. Okay. Kemudian kalau ada wanita yang hamil ditinggal mati suaminya, gak boleh dinikahi dulu, apalagi digauli, kasihan anaknya. Jadi tetap harus menjaga kehormatan si janin yang di dalam kandungan ibunya, ya. Allah sangat menjaga kesucian nasabnya, itu dijaga. Makanya, tapi gimana Gus kalau ya itu kan sudah di luar konteks pembahasan ini. Kalau wanita-wanita yang nakal, dia masih nyaman ketika dikirim 10 juta, 15 juta, 20 juta setiap bulan. Nah, kalau sudah mulai nggak dikirim ngoceh, nyanyi ngalor ngidul. Ingat, nenek moyang kita Mbah Adam itu dari dulu keluar dari surga kan terjebak Pak, buah khuldi. Anak cucunya ya sama, dari dulu ya terjebak buah khuldi. Nah, jadi ini larangan-larangan Allah yang dijelaskan secara implisit dan eksplisit, ya. Walaupun sekarang sudah canggih, ada yang namanya WA, medsos. Tadi kan Allah menjelaskan, aku tahu ya apa yang ada di dalam dirimu dohir batin. Walaupun lisannya tidak ngomong, tapi tangannya yang ngetik, kan gitu. Jadi sama juga. Kalau hanya gitu aja, ya. Kalau hanya kalimatnya seperti ini, diam saja sampai masa iddah, tapi tujuannya kan ya diam saja, maksudnya Allah kamu pikirkan strategi yang jitu untuk mendapatkan dia. Wah, kalau gitu sekarang beda Gus, sekarang kan sudah ada medsos, itu anak-anak malah inbox gitu, inbox orangnya ke Facebooknya, ke IG-nya, inbox. Memang tidak WA tapi inbox. Ya kalau Allah mengatakan begitu ya sudahlah, tunggu masa iddahnya habis. Kalau memang menentukan itu jodohnya laki-laki ya tetap dikasihkan itu, walaupun di inbox orang lain ya, yang lebih ganteng, lebih kaya. Ternyata jatuhnya hatinya pada orang yang biasa-biasa, yang nggak kaya, pokoknya cukup untuk dimakan sehari. Ya, terus yang nggak kaya, nggak ganteng, gitu loh. Jadi ini yang ayat berikutnya ini adalah himbauan untuk para laki-laki, tidak boleh meminang secara implisit. Bahasa Jawa ini melemeri gitu kan. Ya mungkin ada pertanyaan. Tapi melalui bahkan mungkin ada yang ini habis belum nikah. Itu nyala. Nah, kalau yang hamil di luar nikah itu beda ayatnya. Tapi bisa jelaskan tidak apa-apa. Gimana kalau ada yang hamil di luar nikah?
Makanya pengadilan agama itu kalau masih ada anak yang kecil-kecil di bawah umur, atau tiba-tiba hamil dengan temannya yang masih juga belum cukup umur, itu dinikahkan untuk kemaslahatan keturunannya. Oke. Nah, kalau yang sudah dewasa, bagaimana? Itu dipidana kalau sudah dewasa. Tapi di Indonesia tidak dilaksanakan, kan perzinaan. Nah, tapi kita punya hukum, kompilasi hukum Islam itu kan kita mengingat azasnya untuk kemaslahatan itu dinikahkan. Kalau fikihnya di imam madhab yang nggak boleh nikah sebelum lahir. Tapi kan itu namanya fikih. Fikih kan bisa berubah sewaktu-waktu, kondisional. Nah, para ahli hukum di kita ya, khususnya Indonesia, harus dinikahkan daripada nanti berbuat zina selama-lamanya. Kadung ini sudah hamil. Nah, ketika dinikahkan nanti di pengadilan ya sesuai dengan syariat Islam, harus ada mas kawinnya, semuanya itu lengkap. Hanya saja bedanya yang satu sudah hamil, yang satu normal pernikahannya. Ya, tuntunan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran semuanya sebenarnya demi kemaslahatan manusia, tapi kadang manusianya yang tidak mau mengikuti, nggak mau mengikuti. Ini antara wanita di zaman jahiliyah sampai zaman sekarang, ya kayaknya beda-beda tipis saja. Laki-laki ya sama. Dulu kan ada laki-laki namanya Isyaf, perempuan namanya Nabila. Itu kan awal-awalnya juga ya. Jadi orang zaman jahiliyah itu musim haji itu dipakai janjian pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Katanya ngalap barokah di depan Ka'bah. Terus dibilang kalau Ka'bah itu keramat, kamu jangan main-main di Ka'bah ini. Terus ada orang namanya Isyaf dan Nabila mencoba berzina di dekat Ka'bah. Ternyata lengket, gak bisa dilepas. Nah, akhirnya setelah bisa dilepas, patungnya tubuhnya Isyaf dan Naila itu kan ditaruh di antara Safa dan Marwa. Kalau ke sana sekarang yang ada tulisannya tuh, Innas Safa wal Marwa min syairillah lah. Itu dulu tempatnya Isyaf dan Nabila. Ya, orang yang pertama zina di depan Ka'bah ya dia. Terus ditiru anak cucunya. Kalau di Jawa nggak di depan Ka'bah, ya di kuburan Cino, itu di bong-bong Cino. Kan banyak toh. Di Surabaya ya banyak toh. Karena apa, sewa hotel nggak bisa. Padahal itu ya keramat itu. Walaupun itu kuburan Cina ya keramat, dia yang ada di situ gede-gede guys, menungso itu. Sudah tahu ini kuburan mengerikan, sudah nggak mengerikan. Kalau di Pari ya ada bong itu di sebelah sana, itu kan ada. Itu memang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Beda negara, beda bangsa, beda caranya, tapi intinya sama. Sehingga orang dulu melihat katanya, wah ini loh dewanya orang nikah, wah ini dewa pernikahan ini Isyaf dan Nabila. Karena akhirnya pacaran dulu, karena kisahnya Nabila itu pacaran. Orang yang nggak tahu sejarahnya dipikir kita diajari pacaran sama Islam, tapi kan nggak pacaran. Islam itu hanya ta'aruf, hanya melihat, iko loh anakku. Saya kalau melamarkan anak kan bapaknya datang, aku duwe jago ini, kamu punya babon gak? Dinikahkan, ya kan? Terus anaknya dipertemukan, ya dipertemukan, itu laki-laki itu anaknya temennya papa itu, kamu suka nggak sama dia? Ini, ya kan? Kalau dia melamar kamu ini suka ya sudah. Dan sekarang ta'aruf itu macam-macam modelnya, kemas pengajian, di teras apa, di ta'aruf. Ya ta'arufnya akhirnya melebihi batas-batas ketentuan syariah. Terus bikin komunitas apa kan gitu. Ya itu nggak bisa ditolak karena perkembangan zaman. Tapi yang ngaji kan tetap tidak terbawa arus. Makanya akhirnya
orang-orang Islam itu pacaran, dianggap pacaran itu dilegalkan di agama Islam. Karena niru apa? Kita ini kan 350 tahun dikuasai Belanda. Walaupun ahli sejarah sekarang mengatakan kita tidak dijajah selama 350 tahun, yang dijajah cuma 3 tahun. Ya oke lah, mereka mengatakan seperti itu. Tapi faktanya kan kita 350 tahun dikuasai Belanda. Al-Um, kalau kitab fikih, kita madhab syafi'i kan harus punya Al-Um itu, kitab induk. Al-Um itu kan namanya kitab induk. Hukum perdata kita, hukum pidana kita, kitab induknya di mana? KUHP, KUH Perdata, KUH Pidana Perdata Indonesia itu sanad di atasnya itu kan hukumnya Belanda. Nah, sanadnya Belanda dari mana? Sanadnya dari Romawi. Nah, sanadnya ke atas lagi dari siapa? Romawi ya dari Katolik. Jadi hukum kita itu sanadnya seperti itu. Nah, makanya di bab pernikahan di hukum perdata itu kan ada yang namanya tunangan. Tahu kan tunangan? Sekarang orang Islam tunangan nggak? Masih cincin, tukar cincin. Itu karena sanad hukum kita dari Belanda, Belanda dari Romawi. Jadi Belanda dari Prancis, Prancis dari Romawi. Romawi dari mana? Ya sekarang dari Vatikan. Makanya di hukum pernikahan di undang-undang kita yang dasarnya di hukum perdata, makanya ada lamaran, ada ini, dan di situ tidak ada perceraian, nikah untuk nikah untuk seumur hidup. Makanya orang Kristen itu tidak ada perceraian. Kalau apalagi Katolik tidak boleh cerai. Nah, terus orang kita karena dijajah Belanda agak lama, makanya terus lamaran itu tunangan dulu aja nggak apa-apa. Kalau di Islam kan enggak. Kalau di Islam itu sekarang dilamar nggak boleh lebih dari 100 hari. Sedangkan masa iddah lah harus dinikahkan. Nggak boleh runtah-runtung, ini om, pacar saya om. Mbahmu ya nggak apa-apa ngono kowe. Mboten napa-napa om, bapakmu nggak apa. Nah, saya beberapa kali ada seperti itu saya dudukkan. Kamu suka sama ini? Ya om, terus kamu saya nikahkan aja kalau gitu. Sudah kenal lama sudah om. Dari S1 teman saya satu kelas om. Jadi besok bapakmu mungkin ketemu aku di hotel ya. Sini di sini nih. Langsung ketemu bapaknya. Saya kasih tahu Pak, anaknya bapak ini kayaknya sudah seneng sama anak saya Pak. Gimana dinikahkan aja gimana? Pun kula manut mawon. Ya sudah, kamu mau nikah hari ini apa mau nikah besok lulus S2? Saya mau nikah lulus S2. Ya udah, kalau ini lulus 2, bapakmu dengan aku sudah punya perjanjian, kamu dinikahkan sudah, tapi yang menjamin kan bapakmu nih sama orang tua ini, sama orang tua menjamin kamu tidak boleh runtang-runtung sama S2. Siap? Siap. Delok konser nang Jogja budal dewe-dewe. Loh gitu terus gimana? Kan berarti di luar batas kemampuan orang tua. Tapi memang nggak berani runtang-runtung. Ya, pokoknya komitmennya adalah orang tua. Nanti kalau ada anaknya pacaran ya gitu, panggil aja. Kalau kamu sudah seneng, tapi kalau kamu mau nikah sekarang berarti ya kamu harus nikah, ini nggak apa-apa. Kalau nunggu S2 berarti kamu harus tidak boleh runtang-runtung. Itu kalau ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau sanadmu ke Kanjeng Nabi hukumnya ya hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam nggak boleh runtang-runtung. Ya walaupun sekolahnya di kampusnya sama, kelasnya sama. Ya lek lungguh jejer ya aja cedek-cedek. Ya kan nggak mungkin bisa mengasihi sampai di kampus. Coba dosennya nenek. Bos aku njaluk ruang iku mang CCTV kene. Ya ternyata di kelas ya jejer. Ya jenengan nanti mengalami hal serupa. Nah, tapi kan minimal orang tua pernah ngaji begini kan punya batasan-batasan. Ya.
Alasan nyambangi koncone, ya kita budal nggo mobil dhewe-dhewe, tapi kan ketemune pancet kono. Tidak jatuh mobil. Akhirnya teorinya anak sekarang lebih cerdas daripada orang tuanya, bawa motor sendiri-sendiri. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Allah dalam memahami undang-undang pernikahan perkawinan, dan termasuk bagaimana kalau yang masih muda-muda, nggih. Terus pun di Gus, ajenge kula takoki kula gak penak Gus. Ya orang tua tuh ya harus tegas. Maksudnya ada nih yang bujang-bujang itu tanya, sudah punya pacar? Dereng Gus, ujuk-ujuk 6 bulan berikutnya Gus, kula pacar niku saya mboten Gus. Dengenane takoki hang pacar wingi sik isin Gus. Ya. Jadi bagi yang masih muda-muda, ya itulah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh terburu-buru. Nah ini apalagi yang disebutkan ini kan janda, nggak boleh dijanjikan di PHP. Dijanji sudah nggak apa-apa, ini nanti ini kita nikah nanti sambil umroh aja ya. Saja ini umroh itu ibadah apa sih? Ingin pamer nikah. Sekarang kan banyak itu orang-orang kaya, artis. Alhamdulillah bisa nikahkan anak penuh berkah di depan Ka'bah. Ya teman saya sendiri, saya kira. Oh alah. Bu ya jangan di depan Ka'bah lah. Kaya luwih sakral sing nikah daripada Ka'bahnya kan. Ya dinikahkan dulu lah di Grand Zam-Zam atau dinikahkan dulu di Hilton, baru di bawah situ foto sudah jadi muhrim. Apa bedanya sama Nabila? Itu kan belum sah itu. Orang tuanya aja yang kurang pengetahuan. Dinikahkan dulu di luar Masjidil Haram, Grand Zam-Zam atau hotel Hilton yang di sebelahnya, baru di bawah situ alhamdulillah anak kami sudah menikah. Bukan nikahnya di depannya Ka'bah. Angkatuka ya wazawastuka. Itu kan belum muhrim, belum mahram, ya. Dosa nggak kira-kira itu? Ya jelas dosa. Kalau kita ngaji filsafat kan berarti kesakralannya masih sakral yang nikah daripada Ka'bahnya. Nah, itu pelecehan di hadapan Allah toh, ya kan? Jadi itu yang namanya sakral. Kalau kemarin kita ngaji filsafat, yang satu namanya propan. Yang sakral ini diintai sama yang propan. Berarti yang mantenan itu namanya propan, Ka'bahnya itu sakral, sakralnya digeser sama yang mantenan. Yang seharusnya disakralkan malah enggak sakral. Di berita medsos ternyata setengah tahun kemudian rame bahwa pengacara kondang. Itu sebenarnya apa? Yang merusak kesakralan kan tetap umat Islam sendiri. Sama Allah sudah dicontohkan Nabila, ya, sama Isyaf. Ditiru ambek wong saiki. Sering tahu melihat di medsos orang nikah di depan Ka'bah. Wong di Masjid Agung saja tuh nikah. Saya nikahkan saudara, minta di depannya imaman. Terus akhirnya takmir masjidnya, gak apa-apa Pak, kita kan punya tabir ini Pak untuk orang-orang yang pingin di depan imaman. Kalau pingin nikah di depan imaman ya Pak, ini 15 juta. Kalau yang di sampingnya sini 10 juta. Kalau samping ini 5 juta. Loh, saya sama istri saya itu cari tempat nikah Masjid Agung Surabaya segitu ya. Gak percaya takut lagi. Itu tempatnya di bawahnya masjid itu panitianya. Akhirnya saya bilang, "Duk, gak usah nikah nang kono ae. Timbang 15 juta mau gawe fotoan ae. Engko diedit e fotone." Nggak tak foto no imaman Masjid Agung ngededit kayak kuno aja. Siapa yang mengajari begitu? Ya nikah ya wis lah kono pengen nang masjid barokah ya tapi mbok aja nang ngarepe imaman. Tibae ada panitia khusus. Di kantor bawah itu ada panitia khusus, saya datang. Yang mana sih? Kita kan sering kan sholat di Masjid Agung. Jumatan, sholat Jumat itu kan sering. Ketika masuk kantor sering, terus baru paham itu ya menikahkan ponakan.
Oh alah, kok yo ono kene iki ya ternyata daripada jauh-jauh ke Mekah. Di situ disediakan. Setelah saya jadi di Kediri sama di Masjid Agung ya seperti itu. Maksud saya kalau mencari keberkahan di masjid, mbok yo aja nang ngarepe imaman no. Maksud saya itu gitu. Kan sakral manten ini timbang imamnya. Imam Masjid Agung Surabaya itu profesor doktor. Pada waktu itu gini, ponan saya bilang, Dok, om ini kan malu itu sama Pak Prof itu. Koncoku lho. Masa aku pamerke nduk gunung-gunung bokongi Pak Profesor. Walaupun fisiknya nggak ada. Orang dulu itu ya, orang dulu kalau di lantai ini ada sajadahnya, Mbah Yainya berani nggak lewat depannya? Nggak berani ya, ada saiki dilewati digulung dari gua kono. Dulu jangankan itu sajadahnya, ayamnya lewat aja sudah nggak berani dipinggirkan. Pinggir rumit nggih ayam. Loh, itu namanya nilai ketawaduannya luar biasa orang dulu. Sekarang ada tantenya nyapu gini, judulnya HP yang sebelah. Makanya sekarang kalau disuruh ikut Pak D-nya, Bude-nya, Om-nya itu nggak mau karena ribet. Ya, jadi ini dijelaskan oleh Allah sebenarnya secara sosiologi ya banyak sekali manfaatnya ya. Jadi ini ayat-ayat antropologi juga yang menjelaskan. Sudah dijelaskan yang namanya Islam itu khitbah, lamaran. Dikatakan syah itu kalau sudah angkah tuka wazawastuka titik sampai bimahril madhkur halan, ya kan, baru sah. Anak sekarang apa? Coba kalau nanti diundang mantenan di depan wedding of Faza, terus foto, itu fotonya apa namanya? Pre-wedding. Loh, wis dikandani ta'aruf gitu aja, foto-foto nang studio nang Nah, ya kan? Sekarang yang kalah siapa secara antropologis, bapaknya apa anaknya? Sampai foto era trimo nang Gunung Bromo. Akhirnya diadab Gusti Allah gunungnya kobong, ya kan? Itu gara-gara pre-wedding Gunung Bromo, hutannya terbakar itu. Foto di depan, akhirnya fotonya itu guna untuk menampilkan di depannya tempat dia punya acara di gedungnya. Oh iya bener sing jadi manten Faza itu fotonya ku. Kan nama Faza banyak ya, nama Diva banyak. Diva sing sapa iki? Oh iya bener ini. Dulu itu kan penandanya cukup janur kuning di depan toh. Sekarang enggak. Sekarang udah berubah kok. Undangan digital itu sak barcode kiris. Saya sama istri saya undangan, weh gaplek ya arek. Tak seret kiri 1.500 isine nyari. Loh, arek ajane nyelameti anak, ya apa njaluk buwan bantuan toh. Saya diundang teman masa kecil nikahkan anaknya. Jadi ada undangan digitalnya, ada undangan kertasnya dikirim. Terus sampailah di tempat resepsi, ada kiris. Milih kiris ya. Kata saya seret kiris itu langsung nariknya 500.000. Wah, ini orang sekarang sudah niatnya gak nyelameti anak. Business of organizer, wedding organizer jenenge. Jadi yang wedding organizer bukan mantannya aja, orang tuanya aja. Terus ini ada kotak. Tamu manten laki-laki, tamu manten perempuan, tamu orang tua manten laki-laki perempuan. Ini tamu orang tua perempuan. Undangannya mana Bu? Amplopnya berapa? Temenan ini gak percaya sampean. Sekarang itu begitu. Jadi ditanya, Bapak amplopnya berapa? Diisi. Gitu loh. Saya bawa keluarga. Untuk yang satu dua-duanya saya kasih amplop 2. Saya khawatir kalau terjadi seperti itu. Ternyata betul, untung mengamplopnya dibagi luru. Panitianya takok.
Dua ini bawa amplop semua apa enggak kayaknya? Ngono ya muridnya Gus Widi. Yes. Temenan. Yang jenengan jangan diikuti. Ya, temenan iku. Muridku ngaji temenan. Coba gue. Saya sudah terasa wis teko awakmu berdua. Saya gak ikut. Karena saya melihat dia itu komunitasnya begini-begini, pasti nanti begini. Nah, jadi masuk sekarang. Ini kita bicara mantenan, ini karena kita bicara ini. Ya sekarang budayanya sudah bergeser. Nyelameti anak gak ono. Di sini aku gak diundang. Mboten Gus, terus sing diundang sing ketibanan mawon. Sing mboten ketiban gak diundang. Apa sih gak tak tibani mari ngene aku duwe gawe maneh. Loh. Sekarang itu juga mantenan, ini kalau bicara hukum pernikahan, budayanya bergeser. Gak nonjok-nonjok tapi speaker didepno kupingi kancane. Iki mang diundang opo gak awake dhewe teko kok gak diundang. Gak teko kok speaker sound system diugiyen nang kupinge dhewe. Karena ini teman kecil SD saya tanya pas ngelencer yo kemarin tanya. Kon niku lho. Mantenan gak undang-undang kok giyenan. Aku teko iki sungkan, aku gak oleh undangan, tonjokan gak oleh. Gak Mas gak rame-rame yo. Gak rame-rame yo aja pasang speaker horeg ngono kuwi to, jenenge rame-rame. Loh. Akhirnya apa? Anak tanggone saya bisa membaca secara antropologis, bisa membaca. Secara filsafat ya saya membaca. Dhewe wis mau gua modal akeh-akeh. Lek kuwi tanggoku, kuwi perasaan kuwi teko. Kan gitu tuh bahasa kasarnya kalau kita bicara filsafat itu. Aslinya dia itu tetap nyeluk tonggone ngangge musik buanter itu, tapi mau modal tonjokan. Makanya saya sendiri di bab pernikahan ikuti saja adatnya yang berlaku. Karena di dalam Islam ada kalimat al-adatul muhakkamah. Adatlah itu yang jadi hukum. Imam Ghazali menjelaskan bab nikah ya adatlah jadi hukum. Terus dulu awal-awal pulang ke sini, Gus Wid kok buwuh mau selawe aku ya sungkan, masih masa ibu saya masih hidup. Lho nyatane saya ini buah 200 300 balikno ya tetap selawe aku. Ya buah selawe aku. Ya kan? Kalau dulu orang buah itu tahun 90 ke sana. Abah Jalil katakanlah yang punya gawe mantu dulu Abah kan nyumbang waktu saya mantu yang dulu kan ini jumlah ini saya kembalikan lagi ya Abah. Kan gitu orang tua kita dulu. Sekarang kan pura-pura nggak tahu sekali amplop aja 50 ya. Padahal tak kirimi beras 20 kilo, rokok rompres. Ya, beras ketani itu sudah 50 kilo lengkap, nilai zaman dulu 1 juta. Saya tetap balik 50.000. Makanya ya kembali al-adadul muhakkamah. Bismillah adate. Nggih. Nah, hal-hal yang seperti ini berlaku secara antropologis. Ternyata nanti kalau belajar sosiologi ya ini sosiologi masyarakat sudah mulai bergeser. Niatnya nyelamati anaknya sudah nggak ada, bergeser niatnya ya wedding organizer, bisnis mantenan. Saya nikah itu orang saudara-saudara di Jombang nemu ibu saya, boleh sampean biyen pas aku mantu sampean niki ya boleh, saya kita balikno sampean ya boleh. Oh. Makanya kalau di suku yang lain seperti Madura di tempatnya ini 7 hari 7 malam. Karena ditunggu yang kerja Surabaya minggunya datang. Saya itu pertama itu di Probolinggo. Kok iki ndek gawe kok 7 dino sih arek iki. Setelah saya nyampe sana, oh iya Mas, di Madura itu 7 hari 7 malam. Karena sambil nunggu-nunggu yang kerja di luar kota itu. Saya punya teman di Lamongan sama dijak keliling nyetor nyebar undangan sampai mana-mana. Ternyata memang adatnya begitu. Kalau kita hari ini persingkat undangan ke gedung 10 sampai 12. Ya habis itu pulang. Gak mau repot-repot. Kalau dulu kan mantenan di rumah. Nah, ini memang sudah bergeser. Bagaimana menyikapi? Ya kita melihat ayat-ayat di sini. Kalau kita tetap mengikuti ajaran Allah, contohnya pernikahan, ya niatnya adalah nyelamati anak, bukan
wedding organizer, ya. Dulu namanya nikahan yang Islami. Islami bagaimana kalau kita akad nikah? Kan nanti sebelum akad nikah itu kan ada khutbah nikah. Sebagaimana Nabi kan memberikan khutbah kepada Sayyidina Ali sebelum menikahi putrinya namanya Siti Fatimah, ya kan? Itu kan wejangan wasiatul Mustafa itu. Sekarang nggak ada. Habis itu digiring itu yang mantan laki-laki pakai sholawat badar, sholawatan itu yang nggak ada. Iya, kan sholawatan. Ya om nanti sholawatan. Wes ya siap digana jamak om kok kene wis nyiapno indah dan sebagainya. Hari hanya nggak ada. Sudah om ini ada anu. Katanya sampai sana sing diputer apa? Flash disk. Lah ngono emang tak gawakno arek gratis lah ya penak tambah meriah. Jadi itu sudah berubah bergeser. Ya. Akhirnya berubah bergeser, kita nggak bisa apa-apa. Golek gak dituruti mantene gondo. Siap-siap yang mau mantu. Oke, jadi itu pun kalau terjadi lamaran-lamaran khitbah, makanya dulu yang namanya khitbah lamaran, orang tua akan datang. Pak, saya kesini pertama silaturahim, kedua perkenalkan saya ini. Kenal baik-baik. Nah sekarang lamaran itu nggak di rumah, ketemu di rumah makan. Kalau dulu lamaran kan ketemu di rumah, keluarga cowok datang ke keluarganya perempuan, itu kan mesti ada yang disuruh diutus pura-pura pipis ke belakang. Ya toh? Apa? Orang dulu itu untuk melihat kondisi keluarga yang mau dinikahi oleh anaknya itu gampang, standarisasinya toilet. Lek toilete kemproh berarti saomah iku mang kemproh. Ya toh? Nanti lek lamaran kene pura-pura nguyuh itu tak ngomong ngono, iku nyelidiki awakmu. Loh, ternyata itu betul. Terus saya itu tahu apa manajemen perhotelan. Manajemen hotel itu kalau kamar kok kotor berarti housekeepingnya kemprok. Memang kelihatannya di situ. Dulu kan pura-pura ke belakang, tipis itu tim khusus intelijen maintenance. Dulu ada gitu, iya. Dan sekarang diajak di restoran rumah makan ngobrolnya, gak rumahnya. Padahal setelah tahu ternyata rumahnya kayak kapal pecah. Kalau yang dari keluarga A itu bersihan nggak akan pecah, calon keluarga barunya kayak keluarga pecah. Padahal kalau keluar kan bajunya bagus sekali, kan banyak toh. Jadi ini lamaran. Lamaran baik yang dilamar itu janda maupun yang dilamar masih perawan. Jadi rambu-rambu khitbahnya ditaati. Mungkin ada pertanyaan. Tentang lamaran itu paling tidak selama dah 1 hari seperti ini. Nggih. Itu saya. Nggih. Lah bahasa ini malah semuanya 3 tahun. Nang Malang ada. Kok disemayani tebet-tebet to, Pak? Are dengan enggak usah dilamar. Lah kan ngelamar riyen kalih mriko ya. Lek pun kula lamar ya dijelaskan datang ya. Saya 2 kali seperti itu segini. Kalau mau ngelamar berarti sudah siap kasih waktu 100 hari kerja. Nabi itu ngasih tendensi itu 100 hari kerja. Karena apa? Untuk menghindari zina, ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau belum berani menikahkan anaknya, ya jangan dilamar dulu. Terus gimana Gus? Ya silaturahim dulu, tapi jangan melamar.
Makanya kalau berani, saya dulu gini, kalau papamu berani ngelamar, berarti waktunya cuma 100 hari. Kasih tahu, nanti besok lamaran apa cuma bincang-bincang. Nah, bari lagi telepon, bincang-bincang om, ya wes, perkenalan dulu kan, berarti sama keluargamu perkenalan. Ternyata ini perlu itu tidak tinggi hukum. Dan ini sering mewakili semua yang dimana langsung semua itu bulan jadi mewakili yang benar. Kalau orang Jawa kan sepindah anggen kula sowan menika wau silaturahim kaping kali kula ditangisi ponakan kula niki. Terus itu mriki enten kembang mawar ingkang saya dulu sering ikut itu lamaran orang tua-tua. Oh ngene bahasanya. Sampai sekarang masih hafal. Gitu. Nah, akhirnya ya kita kalau mengikuti Nabi ya paling enggak 100 hari itu sudah nikah. Loh ini kan persiapan kan ngeten-ngeten kudu itu. Perintah Kanjeng Nabi gak resepsi, nikah dulu dinikahkan, halal. Resepsi ini nanti 10 tahun kas bareng sunati anaknya gak apa-apa. Loh, iya kan? Perintahnya Nabi itu menikahkan dulu. Jadi arek kuliah, podo kuliah riwa-riwi ora haram gitu. Terus resepsinya kok 10 tahun lagi bareng anaknya sunat. Resepsi itu dalam bahasa Arabnya kan walimah. Kalau pernikahan urus, walimatul urus. Mangke ngenten mawon, kita nikahkan dulu anak-anak, resepsinya tahun depan gimana? Oh nggih pun cocok gak, Pak? Tapi anaknya sini-sini anaknya. Kamu kalau sudah dinikahkan jangan punya anak dulu loh ya. Sebelum kamu resepsi. Wah gimana caranya? Ya Bu, tapi aja dikabil kok tambah mampet kok. Karena belum pernah punya anak. Wis kuliah dan itu sudah ilmu huduri, nggak perlu dijelaskan. Gitu. Ya saya gitu kan, kalau kamu sini pilih mana? Sekarang nikah rame-rame. Wah ini belum persiapan cari gedung, belum persiapan. Yang membuat sulit kan sebenarnya siapa? Manusianya toh. Wis nang omah lho, saonoke omah. Waduh temannya papa banyak, temannya mama banyak. Alah, kalau orang tua punya uang banyak kan percetakan sama set wis toh. Ya kalau orang dulu nikah itu setahun sebelumnya sudah dipastikan. Ya kenapa setahun sebelumnya? Karena mengantar undangan dulu kan door to door bawa amplop. Oh saudara sana, kita kan yang punya hajat kan datang toh. Saya kan cukup ditelepon toh. Gak bisa datang yang undangan ini, saya undangan gini. WA-nya grup kan sudah masuk. Masa 3 bulan gak bisa? Nabi sudah melihat ke depan, 3 bulan cukup, apalagi orang modern. Di Kodam karek ngomongnya mbak Kartika, saya pinjam gedungnya. Saya karek wani piro kowe ngel, saya kan cuma gitu aja bedanya. Oke. Jadi kalau nanti ada yang mau nikah dikasih tahu, le Islam iku 100 dino kudu nikah. Tanda kutip tidak ada kata-kata resepsi loh ya, nikah. Sing ngongkon resepsi ngundang dangdut, ngundang elektron sapa ya kan gak ada itu aturannya. Itu kan sudah termasuk budaya. Yang syariatnya itu kan akad nikahnya. Nabi hanya mengajarkan mengundang tetangga kanan kiri depan belakang 40 orang menyaksikan supaya tahu kalau anak kita sudah nikah dan tidak menjadi fitnah. Jadi Kanjeng Nabi ya belah-belahno wedhus ngono sita. Lek gak duwe ya ayam, lek gak duwe ya ndok. Lek gak duwe ya sekarang ngombe banyu putih. Lek banyu putih gak duwe ya modaro kuno ae. Iya kan? Nah, itu perintahnya Nabi sederhana. Yang memberatkan itu kan gaya hidup kita sekarang ini. Sunatan ya sunatan dan budal nang ngene calak atau dokter wis to rasane aneh. Sapa sing ngongkon koncone sak sekolah diundang kabeh. Ya boleh nyediakno makanan ini. Guru-gurune diundang semuanya. Saya dulu sunatan anak-anak saya gini sama ibunya piye? Wah, arek kantor lek gak tau undang gak enak iki arek kantor ini. Terpaksa secara diam-diam ya masih 400 orang yang datang. Saudara di kampung sini nggak saya undang,
Setimbang ado-ado ke bulu buah paling bisa ketemu sakno. Sakno toh cuman balekno dhuwit. Anu kok elek arek mulih nang badas ben disangoni. Ditonyoi. Nah, gitu. Berikan pengertian pada orang yang mau nikah. Kalau terima buan, nikah itu adalah satu janji sakral yang diucapkan di hadapan Allah dan disaksikan oleh orang yang datang. Ketika di tengah jalan itu cerai, bagaimana? Di Quran itu kalimatnya misaqon ghalidho, janji suci di hadapan Allah yang disaksikan oleh orang yang hadir. Nikah terus ngundang orang, ngasih amplop buan, baleno enggak kira-kira? Kita bicara etika moral Islam. Kalau anak kita cerai di tengah jalan, kita itu punya kewajiban moral mengembalikan mereka karena tidak komitmen dengan pernikahannya. Misakon ghalidho tadi tidak ditepati. Nah, kamu nanti rame-rame apa biasa-biasa saja? Wah, harus semua diundang, ternyata 1000 orang. Begitu cerai kan harus datangi toh. Maaf bah, dulu sudah disaksikan ternyata saya tidak komitmen bah. Orang sekarang apa mengingat itu kan? Nggak mengingat. Cerai rusak kus buwuh kus podo ae karena sudah diremehkan. Karena motivasinya bisnis. Kalau orang dulu kan betul-betul nikah itu dipastikan kesiapan mentalnya. Makanya yang inggih dagem diutang, sing badani nikah sinten ya sing tamu-tamu niku to. Wong nyatane ibu bapak utang sik nang pasar. Ya kan ngebon dulu kan. Terus uang itu kan dipakai bayar. Terus sing badani aku lho. Kowe cerai tengah jalan harus minta maaf, kembalikan itu. Duit entek Gus. Saya sering menasihati yang masih muda-muda. Wis diundang saja yang gak banyak-banyak lah. Ojo ewon-ewonan. Nah, saya punya saudara tonjokane tok 5.000, terus piye? Nggih. Itu kasih pengertian seperti itu. Wong di Jawa ini yang menikahkan tetangganya, bukan orang tuanya. Kan orang tua paling wis aku gak apa-apa wis muga-muga sing buah kok akeh. Terus ujung-ujungnya kan Gus, kula benjing ngajengi mantu Gus, terus ya wis kene undanganmu kalian tak donganane sik teko kabeh. Apa itu menjaga finansial supaya apa? Sukses mantunya, bukan sukses nikahkan anaknya. Ya kan? Akhirnya dapat undangan, amplopnya datang semua. Alhamdulillah nak, orang tua udah nikahkan, ini sekarang utang blas. Matur suwun nggih Gus, kewajiban dados yang sepah pun pelaksana Gus, alhamdulillah mboten gak ada utang blas. Aslinya sing nikah anakmu ya aku duduk awakmu. Cuma tak dongani gak teko mantu apa tamune piye? Gak utang kowe. Jadi hal-hal yang filosofis gini kan perlu difikirkan. Makanya ini belajar filsafat itu kan kudu mikire bijaksana. Nikos kadung kula cebloki kabeh Gus. Nggih. Mungkin ada pertanyaan? Nggih, monggo. Nggih, secara fikih tetap dihukumi anak haram. Tapi sekarang demi humanisme, kemanusiaan tidak boleh mengatakan anak haram. Karena Nabi juga mengatakan al-waladu yuladu alal fitrah. Anak yang dilahirkan tetap suci, yang dosa itu orang tuanya. Gitu tetap anak baik. Nah, makanya akhirnya status anak dibeda-bedakan secara hukum. Yang lahirnya sebelum orang tuanya menikah, kan di luar nikah kan berarti itu anak biologis namanya, bukan anak kandung. Di Islam kan anak biologis nggak boleh minta warisan. Yang orang tuanya menikah dulu secara sah, ya, secara agama dan negara, itulah yang diberi status anak kandung. Ya.
Terus anak dari orang lain yang dianggap sah menurut undang-undang itu anak adopsi atau anak angkat. Ya. Status hukumnya sama, itu adalah anaknya. Loh, sama-sama anak secara hukum. Ya. Nah di Islam ada yang bukan anaknya sendiri tapi hukumnya sama dengan anak kandung, namanya sepersusuan. Makanya ditanya, "Iku biar susunane padha gak?" Nanti kan kita harus, kalau anak kita pernah disusui orang lain harus ngomong, "Ojo nikah kali, ya iku biyen menggo sepersusuan sama kamu." Allah melarang, ya nggak tahu alasannya apa. Belum meneliti, saya membaca, belum ada orang-orang yang meneliti kenapa sepersusuan nggak boleh. Mungkin karena susu itu, kalau menurut ilmu biologi itu kan berasal dari darah bersih dan kotor. Antara kotoran nanti di tengah-tengahnya kan ada susu. Apa karena semua ruhani dan fisiknya, jasmaninya itu juga menjadi bagian karena disusui itu. Nah, yang keluar ke bawah itu kan sperma, ovum, yang di sini kan namanya ASI. Apakah karena sama? Ya, hanya jalannya yang berbeda sehingga itu dianggap itu saudara sepersusuan nggak boleh dinikahi. Ada lagi? Ya. Yang harus dilakukan, ya. Jadi sebenarnya kalau mau nikah itu kan di KUA ada istilah rafa. Orang Jawa itu rafa. Masih ingat atau rafa? Dulu orang nikah saya dulu ya rafa. Karena yang di KUA itu teman saya mondok, teman saya saya ditanya, "Perlu tak jelasno gak bos tentang ki?" Gawe biar ngaji butuh lijen ya bareng sampai awakku kata ping telu, ya kan? Jadi rafa itu memberikan bekal pengetahuan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri. Kalau yang mungkin backgroundnya tidak pernah di pesantren atau di pesantren, lulus pesantren belum sempat ngaji kudu lijen atau ngaji yang lain, ya bekal-bekal rumah tangga secara Islami, nah itu diberikan ruang waktu jeda sebelum akad nikah itu dinasihati oleh petugas dari KUA, namanya rafa. Sebenarnya rofa, bahasa Arabnya rofa jadi rafa, bahasa orang Jawa jadi rapa. Nanti ada rafa, nanti itu dibekali. Jadi setelah dokumennya lengkap atau orang tuanya mengajukan, pasangan calon suami istri diberi nasihat namanya rafa. Gampang nanti rafa, petah rafa IDW nanti kamu sini. Saya nasihati, ya. Saya masih ponaan-ponaan terus saya suruh ke sini dua-duanya saya kasih tahu. Apa yang saya kasih tahu pertama? Tentang hubungan suami istri. Bukan biologisnya dulu, biologis itu nggak perlu diajarkan, masih bisa. Terus saya kasih tahu, kamu tahu yang dimaksud nafkah di dalam itu Al-Quran, uang belanja bukan. Jadi suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah, kalimat nafkah. Jadi kasih uang belanja 50.000 untuk belanja itu bukan nafkah. Kalau istrimu ini apa? Sama saya S1. Ya, S1. Kalau rumahmu Jakarta, UMR-nya S1 berapa? 5 juta sekian ya berarti nafkahnya itu 5 juta. Setelah itu baru dikasih uang belanja. Loh masa gitu Loh ya begitu itu kalau kita bicara Al-Quran sama hadis. Tapi orang Jawa itu filsafat filosofinya nikah itu berbeda. Itu gotong royong bangun rumah tangga. Ya nanti ditanya sama
pacarmu mau enggak nanti bangun rumah tangga bersama. Kalau betul-betul mengikuti Al-Quran, kalau istrinya itu S1 katakanlah Surabaya 5,5 juta, berarti setiap bulan harus ngasih uang nafkah. Nafkah itu adalah uang yang digunakan sebagai penghibur hatinya. Maksudnya Allah gitu. Karena apa? Kalau orang Jawa kan 50.000 sak geblake to. Blonjo nang ngene lijo 50.000 sak geblak. Termasuk ubah-ubah dhewe. Lah karena apa? Di Jawa itu menolak si sistem yang seperti di Arab. Makanya kalau menolak sistem pernikahan di Arab, waris juga harus dirubah. Kenapa? Di Arab itu laki-laki dapat sepikul, perempuan segendongan. Karena turunnya ayat tentang waris, di Arab itu budayanya yang belanja ke pasar anak laki-laki, yang nyuci bersih-bersih rumah anak laki-laki. Kalau ada orang tuanya sakit, yang merawatnya, boi dan semuanya adalah anak laki-laki. Makanya di situ warisnya yang dapat banyak anak laki-laki. Lah kalau di Jawa, kalau ada orang tuanya sakit, ya anak perempuan, masakan, belanja semuanya perempuan. Maka harusnya hukum waris di Indonesia perempuan harusnya dapat lebih banyak. Makanya hukum yang bersumber dari Arab itu tidak diterima oleh kita yang di Indonesia. Maka istilahnya di Indonesia adalah rumah tangga, membangun rumah yang ada tangganya. Tangga kehidupan dibareng bersama gotong royong. Makanya saya tanya, kamu ikut Quran apa ngikuti orang Jawa, nenek moyang? Kalau saya ngikuti Quran gak kuat saya, bang, istri saya UMR-nya apa namanya tinggi, apalagi gaji terakhir 15 juta. Ya kan begitu. Akhirnya kan perempuan sama pacarnya di lobi. Apa kata laki-laki? Di dunia ini tidak ada yang kumiliki selain dirimu. Ya kan? Abu Nawas kan begitu. Wahai Humairah, di dunia ini tidak ada yang kumiliki selain dirimu. Akhirnya ketika sudah nikah, kamu kok kayak ini toh ini? Aku dulu kan udah bilang tidak ada yang kumiliki di dunia ini selain dirimu. Hati-hati nanti tanya kalau anaknya perempuan, pacarmu ngomongnya biar pacarmu nih. Ini mah, ini pak ngomongnya pak, di dunia ini tidak ada yang kumiliki selain dirimu, yaitu kamu fase kayak Abu Nawas, kan duwe dunyo nekat nikah. Loh, orang yang paling kekendel nikah kan orang Jawa atau nggak punya apa-apa nikah. Kalau saya dulu nggak punya apa-apa juga nikah. Di luar Indonesia tuh kalau nggak punya rumah dulu, nggak punya pekerjaan, nggak berani nikah. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulih ajmain. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nus'udu biha fid darain wa tub alaina wa taubatan nasuha la ankusuha abadan wa lazimna al-istiqamata la ahzi anha abadan. Allahumma anta Rabbana, Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhadha bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbana ala kulli syai'in mustaqim. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul alam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.